2 minggu pasca menjalani perawatan di rumah sakit, Agni mendadak diperlakukan seperti bayi. Setelah menimbang banyak hal, Justin mempekerjakan asisten rumah tangga yang bisa menggantikan Agni melakukan pekerjaan rumah. Tidak hanya itu, Justin juga membayar seorang pengasuh untuk putranya. Setelah menjalani proses yang panjang dan tidak gampang, akhirnya 2 orang wanita kisaran 40 tahun Justin pilih untuk tinggal bersama di rumah pemberian Kevin. Hanya demi pengasuh dan pembantu, Kenny dibuat sakit kepala karena kriteria yang Justin berikan lebih sulit daripada syarat masuk ke perusahaan Kevin. Hal ini bukan tanpa alasan, Justin tidak ingin membuat istrinya khawatir dengan kehadiran orang asing. Karena, seperti yang Justin ketahui, istrinya adalah makhluk pencemburu yang terkadang kerap berpikir macam-macam tentang suaminya. Tidak sekalian minta dicarikan security berdarah India, Justin? Kesal, murka bahkan rasanya Kenny ingin melepaskan kepalanya karena terlalu pusing mengikuti keinginan Justin. Mencari pembantu memang tidak terlalu sulit, karena hanya dari penampilan dengan keuletannya saja. Namun, titik putus asa Kenny adalah di saat Justin memintanya mencarikan pengasuh dengan darah campuran yang mengerti banyak bahasa. Tidak hanya itu, usia harus sesuai keinginan dan penampilan juga demikian, tidak boleh terlalu cantik dan juga sebaliknya. "Ceka, kau menyindirku?" tanya Justin masih menolak sadar, padahal dari raut wajahnya jelas saja Kenny tengah menyindir pria itu. Siapa tahu, lagi pula kenapa harus begitu? Pengasuh Xavier saja orang biasa. Kenapa Renaga berbeda? Sederhana saja, Justin ingin putranya terbiasa dan bahasa asing yang sudah sempat Vanya ajarkan. Meski sedikit-sedikit harus berkembang seiring dengan usianya. Andai saja orang tuanya masih ada, Justin tidak akan membiarkan orang asing berada di dekat putranya. "Aku ingin yang terbaik untuk putraku, Ken. Ketika dewasa, Renaga akan menjadi pewaris dan menggantikan posisi pamanku, tidak mungkin seorang pemimpin buta bahasa, kan?" Rencana Justin tentang masa depan Renaga sudah sangat tertata. Meski bagaimanapun, Justin memiliki kehidupan sesungguhnya. Harta kekayaan yang dia miliki saat ini bukan semata-mata gaji dari bekerja di perusahaan Kevin, akan tetapi jelas saja semua peninggalan orang tuanya menjadi pemasukan yang fantastis setiap bulannya. "Ah iya, aku lupa kau pria kaya." Berlaga sok lupa, padahal dia mendekati Renaga sejak usia dini karena sadar dalam diri anak itu mengalir darah bangsawan. Heran saja kenapa hingga saat ini Justin masih terus mempercayakan perusahaannya di tangan sang paman. "Anggap saja aku percaya." Seujung kuku Justin sama sekali tidak yakin sahabatnya lupa tentang siapa dia. Sejak awal mereka berteman, Justin sudah memperlihatkan siapa dirinya. Hanya saja, dia tidak ingin melepaskan Kevin dan Kenny hingga memilih menjalani hidup sebagai pria yang terlihat biasa saja. Maaf aku tanya soal ini. Jika semua kau berikan pada Renaga, lalu bagaimana dengan anak-anakmu yang lainnya? Apa Agni tidak akan cemburu, Justin? Aku rasa kau tidak lupa berapa banyak usahaku, punya anak 7 masih cukup untuk kuwarisi secara adil, Kenny. Pertanyaan Kenny wajar saja sebenarnya, akan tetapi Justin sebal mendengarnya lantaran Kenny terlihat seperti meremehkan. Padahal, Justin tidak hanya memiliki satu sumber keuangan. Beberapa usaha di bidang kuliner dan juga pariwisata yang semakin tahun semakin berkembang rasanya sangat cukup untuk dia wariskan nantinya, terlebih lagi jika anak-anaknya tidak serakah. Pamer. Pamer apanya gila? Aku bicara fakta agar matamu terbuka. Ceka, kenapa kau menyebalkan sekali, pulang sana.
Justin tidak kuasa jika berlama-lama dengan pria ini karena setiap detiknya akan selalu ada bahasan yang membuat perut Justin mual. Ahaha, benar, aku percaya sewang Justin adil. Yang terpenting calon menantuku harus sejahtera, itu saja. Menantu kepalamu, sekali lagi kau mengatakan itu kubocorkan rahasiamu pada Sonya, ancam Justin benar-benar sebal dan ingin menghantam Kenny dengan pukulan. Dia bukan tidak suka pada Giska, hanya saja ayah dari anak tidak berdosa itu benar-benar menyebalkan. Setiap harinya hanya membahas hal yang itu-itu saja hingga Justin muak mendengarnya. Padahal, Kevin saja sudah mulai diam dan tidak lagi tertarik berebut renaga akhir-akhir ini. Jangan sekasar itu, aku bisa buktikan 20 tahun kemudian renaga akan tergila-gila pada Giska. Hanya Giska yang ada di otaknya seperti kau memikirkan Agni sekarang. Bersamaan dengan ucapan Kenny, petir di luar tiba-tiba menggelegar dan itu membuat Justin sontak berdebar. Entah kenapa dia merasa tengah dipeluk bencana. Lihat, bahkan petir juga merestui hubungan mereka, ucap Kenny berbangga diri dan merasa petir di luar sana adalah pertanda baik. Dasar sarap, sejak kapan petir jadi pertanda baik? Yang ada petir itu pertanda buruk. Beberapa saat setelah Justin mengucapkan hal itu, pihak rumah sakit menghubunginya. Justin mengerutkan dahi dan tiba-tiba bungkam setelah mendengar fakta jika Vanya telah berlalu. Lalu istri saya ada di mana, dokter? Perasaan Justin bergemuruh bukan karena kematian Vanya. Akan tetapi, beberapa saat yang lalu Agni dan juga Renaga mengunjungi Vanya karena sang putra merindukan ibunya. Mereka tidak bersama Justin karena memang Hyala dan Sonya ikut dengan membawa serta putri mereka. Baik, saya ke sana sekarang. Kenny bisa membaca raut wajah Justin. Tanpa pikir panjang mereka berlalu keluar dan Kenny ikut di belakangnya. Namun, bukan Kenny namanya jika tidak drama. Pria itu terlalu buru-buru hingga kakinya terpeleset bahkan kini tulang ekornya mungkin saja retak. Justin tolong aku. Astaga, Kenny. Matamu mana? Bentak Justin lantaran dia tidak sedang dalam suasana hati yang baik untuk bercanda. Kenapa kau marah-marah? Salah siapa yang makan pisang kulitnya dibuang sembarangan begini? Kau sendiri tolol. Teriak Justin sebal luar biasa lantaran Kenny tidak sadar diri jika itu adalah ulahnya sendiri. Kepergian Vanya sama sekali bukan pertanda baik, terkhusus bagi Agni. Dia sangat memahami bagaimana perasaan Renaga saat ini, kehilangan sosok ibu yang melahirkan serta membesarkannya dengan segala kesulitan yang ada jelas saja menciptakan luka. Setelah beberapa waktu lalu dia bahagia dengan kepergian Arga, kini Renaga harus mengubur dalam-dalam mimpi indah tentang hidup berdua bersama sang mama seperti janji Vanya. Anak sekecil itu harus merasakan kehilangan malaikat penjaganya. Belum sempat Renaga menyapanya, padahal dia sudah menyiapkan begitu banyak cerita setelah 3 hari tidak mengunjungi Vanya. Dalam pelukan Agni, pemilik tubuh mungil itu meraung memanggil mominya. Disaksikan beberapa orang di sekelilingnya, kali pertama Renaga menangis hingga kesulitan bernapas. Melihat Renaga yang benar-benar tidak terkendali, Justin mengambil alih putranya. Jelas saja dia khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada kandungan Agni. Hancur sudah hati putranya, Renaga terus menangis bahkan Kenny ikut-ikutan mencoba dan berakhir dengan pukulan dari Renaga tepat mengenai mata kirinya. Tolonglah, saat ini sedang berduka. Namun, tragedi yang menimpa Kenny membuat Justin susah payah menahan tawa. Segera Justin berpindah dan menenangkan putranya sendirian,
Tampaknya memang butuh ketenangan dan tidak betah kala terjebak dengan keramaian. It's okay, Dedis Harry. Justin berbisik pelan dan berusaha meyakinkan jika dia tidak sedang sendiri. Ada Justin di sini, Renaga masih punya dunia dan masa depan nantinya walau tanpa kehadiran Vanya. Sayangnya, mau sekuat apapun Justin memberikan ketenangan, Renaga tetap menangis hingga berhenti ketika hampir kehabisan tenaganya. Hari itu benar-benar menjadi duka. Sekalipun bukan lagi bagian hidup Justin, pria itu tetap menangis kala Vanya dikebumikan. Mantan istrinya memang tidak memiliki keluarga sejak dahulu, oleh karena itu Vanya haus kasih sayang dan butuh seseorang yang benar-benar merengkuhnya dalam kehangatan. Sementara, ketika menikah dengan Justin dia tidak mendapatkan apa yang dia mau hingga memilih Arga sebagai jalan kebahagiaan menurutnya kala itu. Meski demikian, Justin tetap memperlakukannya sebagai bagian dari keluarga Anderson, atas permintaan Agni tentu saja. Hal itu membuat Kenny dan Kevin kagum luar biasa, bagaimana bisa Justin kembali menerima seorang pengkhianat seperti Vanya. Padahal, biasanya pria itu tidak pernah sudi memaafkan seseorang yang telah menorehkan luka dalam benaknya. Kehilangan sosok ibu adalah luka tersakit, apalagi di posisi Renaga sudah mengerti jika Vanya bukan tidur biasa. Dia bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi. Terlalu lelah lantaran menangis tiada hentinya, saat ini dia terlelap di kamar bersama Agni di sisinya. Panas tidak? Tanya Justin yang kini ikut duduk di tepian ranang dan memastikan suhu tubuh putranya. Khawatir saja jika terlalu lama menangis membuat kondisi Renaga memburuk. Tidak, cuma kecapean mungkin. Dapat dimaklumi, siapapun jelas akan begitu lelah jika menangis dalam waktu yang luar biasa lama. Mata Renaga bahkan bengkak. Ingin sekali Justin marah pada Vanya yang menyiksa putranya dengan kerinduan tak berpenghujung. Beberapa waktu dia pandangi, hingga mata Justin membola kala kaki putranya hampir saja mendarat tepat di perut Agni. Kebiasaan tidur putranya memang seburuk itu, darah Justin seakan tumpah rasanya. Beruntung saja dia bertindak cepat dan menangkap kaki Renaga. Ceka, apa kakinya memang terbiasa menendang begini? Jangan berisik, nanti dia bangun. Sudahlah, lagi pula tidak kena. Jangan berlebihan. Justin hampir saja marah. Entah kenapa dia setakut itu Agni kenapa-kenapa, tapi secepat mungkin dia mendekati sang putra dan berbaring di sisinya. Sedikit lebih mendekatkan Renaga padanya. Kamu kenapa? Tanya Justin kala menyadari Agni tengah menatap datar diirnya. Entah apa yang Agni pikirkan hingga sampai menatapnya begitu. Tadi di pemakaman Vanya, kamu menangis. Apa itu tulus? Pertanyaan jebakan, apakah ini akan membuat Justin masuk ke dalam mulut sumur atau bagaimana? Justin tidak segera menjawab, dia butuh waktu untuk berpikir sejenak dan tidak asal mengungkapkan jawabannya. Kenapa tanya begitu? Cemburu? Agni menarik sudut bibirnya, sama sekali dia tidak cemburu pada Justin. Hanya saja dia merasa bersyukur karena suaminya tidak menjadi pria pendendam dan masih memiliki hati yang lembut. Agni menggeleng kemudian hingga Justin menghela napas lega. Bukan begitu, tapi aku senang andai memang tulus artinya kamu memaafkan Vanya. Tepatnya memaafkan ibu dari anakku, bukan wanita itu. Sampai titik akhir, seorang Vanya tidak akan berubah di mata Justin. Dia tetap sama, sekalipun Justin menangis tadi, jelas karena dia memikirkan Renaga seorang, bukan Vanya. Beberapa saat keduanya terdiam, Justin menghela napas pelan. Kemudian menatap Renaga dan Agni bergantian.
dia merasa Tuhan tengah membuka mata Justin dan menegaskan kebahagiaan itu milik setiap insan. Agni. Iya. Kenapa? Terima kasih, kamu tidak meninggalkanku sekalipun aku seburuk itu, ucapnya pelan setelah beberapa lama mereka terdiam. Hati Justin masih saja menganggap dirinya buruk dengan sejuta kekurangan dalam dirinya. Namun, Agni justru sebaliknya. Kamu tidak buruk, sampai kapan menganggap dirinya buruk terus? Itu faktanya, kamu hanya menghiburku saja. Tapi terima kasih, kamu sudah bersedia jadi istri sekaligus Momi untuk Aga, cintaku padamu semakin berlipat ganda, Agni. Dia berucap seraya menatap lekat istrinya. Terlihat jelas Justin tengah berusaha menggodanya. Kenapa tiba-tiba bilang gitu, ada maunya ya? Tidak, Renaga sedang berduka. Lagi pula kamu baru saja membaik, balas Justin bijaksana sekali. Sejak Agni masuk rumah sakit dia tidak memiliki keberanian untuk menyentuh istrinya. Berat memang, tapi Justin tidak ingin melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Menghadapi seseorang yang hancur karena kehilangan bukan hal mudah. Terlebih lagi Renaga yang memang sejak dahulu dicekam ketakutan bersama Vanya. Kesabaran Agni benar-benar diuji selama beberapa hari ini. Renaga memang tidak berontak layaknya anak nakal. Hanya saja, dia yang memilih diam dan tidak mau dihibur dengan cara apapun adalah ujian tersulitnya. Tidak satu cara Agni lakukan bersama Justin. Mereka membawa Renaga ke berbagai tempat yang sekiranya mampu membuatnya sedikit tersenyum. Namun, tidak ada taman bermain yang membuat Renaga tersenyum, tidak ada mainan yang mampu menarik perhatiannya. Diam, hanya diam dan Justin frustasi dengan perubahan Renaga. Kesabarannya yang memang setipis tisu kerap kali mengeluh dan membentak Renaga, hal inilah yang membuat Agni menjadi marah. Meski Agni paham itu hanya bentuk ungkapan menyerah dari Justin, tetap saja berteriak seperti tidak dibenarkan. Kini, hal itu kembali terjadi. Pagi-pagi Justin sudah dibuat sakit kepala lantaran Renaga menolak sarapan. Dia memang tidak melontarkan kata-kata yang membuat Agni terluka, hanya saja diamnya Renaga membuat Justin muak. Bisa kau dengarkan Momi, Renaga? Makan. Apa susahnya? Bentak Justin mengusap wajahnya kasar, sama sekali tidak dia rencanakan. Namun ketika bertahan beberapa menit dia sakit lantaran Agni diabaikan putranya. Aga benci Dedi. Lihatlah, dia kembali pembangkang seperti ketika awal Justin membawanya ke apartemen. Susah payah Agni membuatnya luluh, Justin tidak kuasa melihat Renaga yang menguji kesabaran istrinya. Terserah. Agni memejamkan matanya, sulit sekali di posisi ini. Justin emosian, sementara Renaga tidak bisa diatur. Kepergian Vanya membuatnya kembali menyalahkan Justin, memorinya mengingat Justin sebagai penyebab Vanya jatuh sakit terakhir kalinya. Kenapa dibentak? Kamu yang begitu hanya membuat dia takut, ungkap Agni menggeleng pelan. Dia paham Justin tidak akan mampu menghadapi Renaga. Hanya saja, dia memposisikan diri sebagai penguat sekalipun tidak Renaga butuhkan. Aku tidak suka dia yang begitu, Agni. Jika dibiarkan sampai dewasa dia akan semena-mena, kamu istriku dan tidak seharusnya dia tidak sopan begitu. Justin paham lelahnya Agni, istrinya hamil muda dan harus melayani kebutuhannya. Ditambah lagi, saat ini Agni harus mencoba mengambil celah agar putranya makan lantaran pengasuh Renaga tidak mampu membuatnya luluh. Tidak begitu caranya, Renaga anak baik dan dia begitu karena suasana hatinya sedang kacau. Tolonglah mengerti, kalian sama-sama keras dan jangan gunakan cara itu untuk mendidiknya, jelas Agni dan lagi-lagi Justin yang salah. Justin menggigit bibirnya,
Mungkin benar dia yang salah sampai kini harus merasakan bagaimana mendapat omelan dari sang istri. Semua hanya spontan dan sama sekali tidak ada niat untuk dia marah pagi ini. Justin sudah benar-benar mengalah, dia paham putranya butuh sosok Agni. Akan tetapi, putranya masih sama seperti hari kemarin dan luar biasa menyebalkan. Maaf, aku hanya tidak ingin dia terbiasa, sayang. Cara mereka mendidik anak tampaknya akan berbeda. Namun, tetap saja Justin mengalah dan dia hanya bisa mempersilahkan Agni kalau wanita itu memilih mengikuti Renaga ke kamarnya. CK, menurun dari siapa sikapnya itu, kesal Justin kemudian menikmati selembar roti dengan olesan selai kacang di atasnya. Sejak Renaga menjadi pemurung itu, Justin sedikit terabaikan dan tidak bisa bermanja-manja seperti dahulu. Namun, hendak protes juga percuma karena Agni jelas akan memilih Renaga. Dedi suka marah Momi, ucapnya terseduh dalam pelukan Agni, ini adalah kali pertama dia kembali mengadu pada Agni. Jelas saja Agni menghangat mendengarnya. Tidak, sayang. Dedi tidak marah, tapi dia terlalu bersemangat meminta Aga sarapan, apalagi dari kemarin Aga belum makan sama sekali, kan? Anehnya, meski Renaga tidak bisa dibodoh-bodohi. Dia kini seakan percaya pada ucapan Agni, mungkin sebenarnya dia sedikit takut dengan amarah Justin beberapa saat lalu. Benar begitu, Momi. Iya, Dedi sangat sayang Aga. Sayangnya selebar dunia, mana mungkin dia marah. Jelas Agni mengusap air mata yang kini membasah di sudut matanya. Justin memang benar-benar sinting, pikir Agni menyadari imbas dari bentakan sang suami beberapa saat lalu. Tapi mata Dedi tadi besar, kata Momi kalau mata besar itu marah, Momi. Dia mulai berceloteh dan menyampaikan nasihat Vanya semasa hidup. Hahaha tidak dong, Aga tahu sendiri kalau mata Dedi memang besar. Hihihi iya, Momi. Mata Dedi besar seperti mata ikan, ujar Renaga dan kini berhasil membuat Agni terbahak seketika. Oh iya? Ikan apa, sayang? Ikan piranha, Momi, jawabnya seraya tersenyum simpul, berawal dari kemarahan Justin, kini Renaga tampaknya sedikit berbeda. Astaga serem, kenapa ikan piranha? Dedi galak, suka gigit sama marah-marah seperti piranha, ungkapnya dengan kekesalan mendalam dan selalu mengingat bagaimana Justin yang suka sekali marah-marah. Momi pikir Dedi lebih mirip ikan asin, gak? Merasa lucu dengan diri sendiri, Agni terbahak padahal niat awalnya adalah menghibur Renaga. Ahahaha bau dong, Momi. Mereka bersenang-senang, tanpa keduanya sadari saat ini di depan pintu kamar yang sedikit terbuka dengan menunggu dengan wajah masamnya. Ikan piranha? Ikan asin? Dasar menyebalkan, mereka sedang menjadikanku bahan candaan.